Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 22 Februari 2024. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur terima kasih bagimu Tuhan, yang senantiasa menjaga dan menyertai kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini kami boleh bangun kembali menyambut hari ini. Tuhan, kami sebelum melangkah menjalani hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat dan bijaksana agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Kamis 22 Februari 2024, diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini diawali dengan Yesus telah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan pada peristiwa ini orang-orang banyak itu dipulangkan, dan murid-muridnya telah disuruhnya pergi naik perahu ke seberang. Lalu dia sendirian naik ke atas bukit, dan dia berdoa di sana hingga larut malam. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah sendiri mengambil waktu untuk berdoa sendirian, menyapa Tuhan Sang Bapa di sorga. Dia meminta kekuatan, meminta pertolongan, meminta petunjuk apa dan bagaimana dia dapat melanjutkan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sendiri pun yang adalah anak Allah, selalu mengambil waktu untuk berdoa, bahkan tidak sekedar berdoa, tetapi dia mengambil waktu doa yang sangat khusus. Bahkan sampai malam gelap atau larut malam, dia berada sendirian di tempat ia berdoa di atas bukit. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang mengaku percaya di dalam Yesus Kristus? Apakah kita mau senantiasa mengambil waktu doa, berdoa, berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan, supaya kita dapat memahami arti panggilan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Belajar dari sikap doa Yesus, kita sebagai orang percaya pun seharusnya mempunyai dan mengambil waktu doa-doa kita. Kita harus mau berdoa kepada Tuhan secara pribadi, secara khusyuk, untuk meminta kekuatan, meminta pertolongan, meminta petunjuk Tuhan, agar kita dapat dan mampu menjalani hidup kita, agar kita dapat kuat dan mampu menghadapi segala problema hidup kita, agar kita kuat dan mampu mengambil jalan dan keputusan terbaik
apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Inilah keteladanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sebagai anak Allah saja pun dia harus berdoa, saudaraku. Karena itu siapakah kita? Apakah kita lebih kuat, lebih mampu dari Yesus Kristus sendiri? Tentu saja tidak, saudaraku. Tanpa doa, kita tidak akan bisa memahami kehidupan ini. Tanpa doa, kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Tanpa doa, kita akan kehilangan arah. Tanpa doa, kita akan lemah dan tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Karena itu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari usahakanlah senantiasa mengambil waktu secara pribadi, mengambil waktu berdoa menghadap Tuhan. Di sanalah kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Di sanalah kita serahkan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Angan dan harapan kita, pergumulan hidup kita, supaya kita mampu melakukan yang terbaik bagi sesama, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, terutama bagi Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat lanjutan dari kisah ini, setelah Yesus selesai berdoa, dia pun menyusul murid-muridnya berjalan di atas air. Di sana dia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dengan kekuatan doa yang telah dimintakannya kepada Tuhan, dia beroleh kuasa yang baru. Dia beroleh kekuatan yang baru. Dia berjalan di atas air, sehingga murid-muridnya pun merasa gentar dan takut karena melihat sesosok yang tidak mereka kenal dalam kegelapan. Ternyata Yesus berkuasa di atas air. Setelah berdoa, Yesus mendapatkan kuasa dan kekuatan baru. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita dapat mengerti dan memahami betapa penting kehidupan doa. Betapa bermanfaatnya kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Mari jangan biarkan waktu berlalu. Jangan biarkan hari dari pagi hingga malam hingga engkau tertidur tanpa menaikkan doa kepada Tuhan. Percayalah, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah berhenti berdoa, karena dengan kekuatan doalah kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami masih disapa oleh firman-Mu, dan kami telah diajar supaya kami senantiasa berdoa seperti Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu, sertai dan lindungilah kami Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini. Yang berulang tahun saya sampaikan selamat ulang tahun. Yang sedang sakit segera pulih oleh kuasa Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan segera menolong engkau dalam segala pergumulanmu. Selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kalian semuanya. Shalom.